Oh ini kan ini headset ya? Ini headset. Wah dia canggih ya, ya iyalah. Ini udah rek. Halo semuanya, balik lagi sama Ogi dan kali ini gua ada di markasnya. Gue lagi ada di markasnya Hanum. Kenapa? Karena kebetulan mau cerita dan nge-review sedikit tentang mic-nya buat Sony kamera gitu. Jadi kita langsung mulai aja. Iya, Ogi mau konsultasi Ya. Jadi di perjalanan gue terakhir ke Taipei kemarin itu mendadak di setengah perjalanan lah itu mic tuh tiba-tiba cuman setengah yang keluar. Jadi kalau kan ada kayak grafiknya gitu kan, itu benar-benar cuman sebelah doang, kanan doang kalau nggak salah yang bisa ngerekam suara. Nah ternyata setelah browsing sana sini ternyata itu adalah masalahnya dari Sony A73 secara internasional. Secara internasional? Iya, jadi memang port di sini kan ada port mic-nya. Oh iya. Port mic-nya di sini kan. Nah, emang setelah di googling dan di browsing ke YouTube itu masalah ya internasional gitu. Semua orang yang punya A7 Mark III ini memang masalahnya di port ini, dan bisa sih diperbaiki di Sony tapi biayanya sekitar hampir 600.000 sekali servis, sekali ganti, dan dia nggak garansi. Wow, nggak garansi sama sekali. Terus dia menjamin ini bakal bener apa enggak? Bakal bener, cuman dia nggak menjamin apakah akan bertahan lama atau enggak. Oke, gitu. Jadi bisa aja besok rusak lagi. Ada kemungkinan rusak. Iya. Jadi sebenarnya yang bikin dia cepat rusak tuh katanya ya emang ininya lemah, portnya lemah, dan sering ketindihan atau apa gitu. Bahkan ada yang waktu gua kemarin ke service centernya, ada yang bilang orang pasang cage-nya, pasang yang cage yang besi itu, iya. Si mic-nya dipaksa dicolok, itu langsung rusak malahan. Oh iya? Iya. Gitu. Jadi nah kemarin kan Hanum ini udah beli mic yang merek Sony tuh yang original dari ya, Sony. Original dari Sony itu lebih dulu. Jadi makanya waktu ini rusak ngobrol sama Hanum dan ya akhirnya coba dulu deh yang ini. Cobain dulu bedanya apa. Jadi sebelumnya kalau kita syuting YouTube kan sebenarnya pakai mic-nya kamera. Iya, betul. Dan terus sempat juga pakai yang mic ini kayak Boya. Terus Hanum yang tahu juga perbandingannya gimana setelah dia pakai Sony mic originalnya gitu. Jadi iya. Jadi waktu di Taipei ini masalahnya waktu dia traveling ke Taipei, dia bilang kan, oh ternyata mic yang ini nih, ini mic apa sih? Boya. Ini mic Boya yang ada bulu-bulunya. Biasanya pakai ini ya, udah setahun kali ya? Udah mau setahun kali ya? Udah hampir setahun. Iya, udah setahunan pakai ini dan nggak ada masalah sama sekali. Paling cuma di suaranya agak mendem itu aja. Suaranya memang dibanding mic yang punya aku. Iya, mic Sony original. Nah, terus kemarin jadi masalahnya adalah apakah boyanya yang rusak, mic ini yang rusak, atau ininya yang error. Ternyata setelah diperiksa memang portnya yang error. Jadi ini nggak kenapa-napa kan? Iya. Malah baik-baik aja. Awalnya justru pas masih di Taipei tuh udah browsing, anjir, masa gue harus beli mic lagi sih gitu. Sayang ya. Gara-gara micnya rusak, apakah gara-gara mic ini kan merek Cina atau apa gitu. Jadi underestimate, tapi ternyata setelah dicoba ganti kabel, dicoba di kamera lain, micnya baik-baik aja gitu. Padahal murah sih. Ini murahan. Ini berapa ya? 300.000 kayaknya. Ya cukup lah buat ngevlog kan. Iya, cuma buat ngevlog. Cukup lah ini ya, betul. Nah terus pas dicoba kan karena aku pakai Sony yang ini kita dibayar Sony nggak sih? Nah nanti ada tulisannya not a sponsor video. Ini bukan sponsor video ya, ini cuma review dari aku dan Ogi. Ya, jadi aku pakai mic Sony yang ini karena memang aku kan pakainya Sony Alpha 6000. Dan Sony Alpha 6000 itu tidak punya port. Tidak punya port untuk colok-colok ini. Jadi agak susah kalau aku mau upgrade mic. Jadi otomatis aku harus nyari yang
memang keluaran dari Sony-nya langsung, dan dia ini nggak pakai colok-colokan, nggak pakai kabel sama sekali. Justru dia cuma tinggal tancap di atas sini nih. Iya, waktu itu justru sempat bingung ya, karena kamu butuh buat project kan, kalau salah. Betul. Nggak tahu apa sih mic yang cocok buat A6000 sebenarnya, dan ternyata setelah browsing Sony ngeluarin mic yang memang tanpa khusus kabel. untuk Sony juga. Iya. Sebenarnya bisa dipakai untuk kamera-kamera lain yang punya port ini, yang punya port yang ini nih. Tapi kita nggak tahu ya apakah kamera lain ada. Ya, belum coba sih. Aku belum coba ke yang Canon, Nikon dan kawan-kawannya yang dan lain. memang setelah tahu ada mic Sony ini, aku juga baru merhatiin bahwa di hot shoe ini, di hot shoe kamera Sony itu tuh ada kayak apa ya, chipnya gitu. Jadi yang ternyata cocok dipakai, dicolok ke mic ini. Nah, waktu itu aku akhirnya pas Ogi bilang kameranya error karena mic, ya udah aku kasih coba pakai punya aku ya, coba pakai punya aku bisa apa enggak gitu, karena dia kan mau coba yang tanpa kabel nih. Begitu dicolok ternyata nggak masalah gitu. Ya nggak masalah, berarti memang board ininya yang rusak. Ya, yang portnya yang rusak gitu. Dan ternyata lebih tajam juga suaranya di sini ya waktu itu ya. Lebih tajam juga. Jadi ini kan sebenarnya A6000, cuman A6000 ke bawah ya, Alpha 6000 ke bawah itu nggak punya port. Jadi memang disarankan untuk pakai mic yang Sony, yang original Sony. Ini Sony apa sih? Cybershot. Ini serinya ini. ECM GZ1M. Ya gitulah pokoknya, teman-teman bisa cari dia nanti. Nah itu, ternyata buat kamera yang mahal ini, yang canggih ini, kalau pakai mic ini, wah cocok sekali teman-teman. Jadi gila, jadi suaranya menggelegar dan lebih tajam dari suara iya sih. ini. Even waktu berapa kali kita syuting pakai A6000-nya Hanum, kita pakai mic ini. Mantep banget sih suaranya, jernih, bahkan di keramaian ya waktu itu ya. Iya benar. Dan fokus ya suaranya, walaupun kita ada di keramaian konser gitu ya waktu itu acaranya. Pokoknya rame banget lah, dari festival apa. Begitu kita pakai mic yang ini, suaranya jadi fokus banget. Memang rame, cuman nggak noise ya. Nggak noise-nya tuh yang nggak mengganggu. Kalau pakai udah pakai belum sih? Udah kan? Udah. Video Melaka kita pada jernih-jernih kan? Iya, promosi. Ayo coba tonton video Melaka kita. Ya oke, kalau gitu pokoknya reviewnya udah jelas banget dari Hanum sebagai user, dan ini kita udah ada udah ada barangnya juga yang baru. Iya, karena akhirnya Ogi beli. Akhirnya gue memutuskan untuk beli karena kita keluarga Sony. Iya. Karena dipikir-pikir ini kan harganya kalau servis hampir 600.000, sedangkan ini beli berapa ya? 900 ya? 800 sampai 900 ribu. Iya, 800-900.000. Memang lebih mahal sih. Lebih mahal, cuman nggak usah pakai kabel. Udah gitu, ini juga ngomong-ngomong ini nggak ada garansi dari Sony. Iya memang. Karena ini aksesoris kan jatuhnya. Iya, aksesoris. Bukan yang original yang langsung itu. Iya betul. Tapi at least kalau ini nggak ada jaminan bakal bertahan lama kalau di servis. Tapi seenggaknya ada license dari Sony, jadi kita percaya ya. Gitu, betul. Coba dibuka. Ogi sekarang unboxing kamera, bukan kamera baru. Apa sih? Mic baru. Okay. Jadi kalau untuk mic ini dapat ini apa ya? Bukan dead cat ya? Bukan. Apa tapi ya? Punya busa-busanya gitu. Tapi ini bisa buat itu juga angin juga nggak masuk kalau pakai ini. Oh iya, meredam angin juga. Tapi mungkin dia meredamnya nggak sekuat ini ya? Kayaknya ya. Jadi dia udah dapat ini. Kita beli satu paket udah dapat ini. Terus udah dapat juga ini micnya. Nah ini micnya juga. Micnya kecil banget. Ini keren ya fiturnya. Ini ada off, ada gun, sama ada zoom. Yes. Kalau zoom itu kalau nggak salah, kalau kita pakai lensa yang bisa di zoom, begitu kita ngezoom di lensanya, ini juga mic-nya sensitivitasnya kayaknya maju deh, mendekati yang kita si objek itu. Oke. Terus kita dapat juga ini. Ini adalah karet kecil sih buat buat ngelok si itu. Iya, jadi kan di sini kan ada ini mic-nya, terus ini yang buat nancapnya kita bisa buka, dia ditutup jeraman. Tuh ada chipsnya kan, bisa dilihat ada chipsnya di sini, dan ini yang ditancap di atas kamera gitu. Nah jadi begitu kita tancap, biar dia ngunci kan, soalnya suka kayak muter-muter gitu nggak sih? Longgar ada apa sih namanya? Kunciannya, locknya. Ya ada locknya di sini. Jadi kita harus pakai ini biar nanti dia, ini karet loh sebenarnya. Karet. Jadi supaya locknya itu nggak muter-muter, dia karetnya supaya nggak muter gitu ngeloknya sih. Nah selain itu ini dulu, ini ada kitab-kitab yang kita bakalan dibaca sih kayaknya.
Sama ini aku dia... baca loh cara makainya tuh, iya. ada di sini. Ya ampun, ya kalau ada yang bingung teman-teman ya tuh. Ini ada cara bacanya, cara pakainya di sini. Dan dia ini ya, apa? Dia kasih pouchnya loh. Yes. Jadi nggak berserakan dan kegores dan betul. lain-lain. Karena kan ini chipsnya agak sensitif. Oh dia kasih lock juga. Iya ada bungkusnya, ada covernya. Buat ini. Nah ini jangan sampai hilang nih. Ini riskan banget hilang kalau susah kita kayaknya nyarinya. Nah oke, ini pasangnya mesti lurus, terus benar-benar rapat. Ya, benar-benar rapat dan sampai klik gitu. Baru dikunci, dikencengin. Nah lupa pasang karet. Lupa. Tapi pokoknya karetnya itu nanti ada di atas. ngelok gitulah di sini supaya dia nggak muter-muter. Begitu, simple sebenarnya. Simple banget ya, enak banget loh ini. Udah tinggal ngomong tes 1 2. Iya. Udah gitu enaknya kan di 7 Mark III ini dia udah ada kayak grafik suaranya, soundnya kanan sama kiri. Jadi kita bisa lihat sebelum record apakah masuk atau enggak ya kan? Oh iya benar. Tes ini tes tuh kan kesana. Nah, tes. jadi yang kelebihannya adalah dia akan menangkap suara di depan. Kalau yang di belakang itu nggak akan terlalu jadi agak kedengar tapi nggak terlalu kencang. Jadi dia akan fokus di depan. Terus ini ada zoom off dan gun. Jadi jangan lupa ini kan di tombol off ya. Kalau misalnya di tombol off kayaknya dia nggak nyala deh. Dia otomatis pakai mic-nya kamera, badan kamera. Jadi kalau misalnya untuk pemakaian biasa gun sih aku biasanya. Iya betul. Tes. Tuh kan sama tes. Tuh. Ya kan sama grafiknya. Betul. Kalau zoom itu kalau misalnya ini di zoom, kalau ini di lensa fix di zoom, jadi dia akan ikut agak jangkauannya jadi agak jauh ya. Iya, betul sekali. Bersih banget pakai mic yang ini. Aku udah nyoba. Dan kemarin sebenarnya pas pas lihat-lihat gitu tergiur sama wireless mic. Wireless mic-nya Sony itu harganya sama kayak yang Rode atau Oh iya? Ya. Kalau Rode kan berapa sih? 2,5 ya? Kalau yang Sony 2,9. Oh, beda tipis lah. Beda dikit dan atasnya dia cuma segede jempol gitu. Tancap ke sini. Iya, cuma segini aja. Dia dapat mic-nya berapa? Satu. Satu channel lah gitu. Oke. Wah. Sony menarik ya. Menarik sekali. Untuk investasi oke lah. Iya, betul, untuk yang rajin bikin konten kayak kita. Audio bakalan jadi part yang cukup penting sih ya. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita di outdoor, itu suara angin aja kedengeran. Iya. Mengganggu gitu. Jadi apalagi kita travel kan. Pas syuting Taman Legenda pertama kali kan angin semua. Oh iya benar-benar. Kita punya video jalan jajan seru Taman Legenda itu berisik banget dan itu kita belum invest di mic ya. Iya. Ya, betul. Jadi semakin kesini semakin cari tahu tentang apa aja nih aksesoris untuk yang dibutuhkan untuk bikin produksi video. Ini mau kita bahas nggak? Itu apa? Oh iya, ini apa? Clip on. Jadi alternatif termurah kalau misalkan tetap mau ngevlog dengan audio yang bagus, alternatif paling murah adalah belilah mic clip on. Ini kalau nggak salah aku beli cuma 20.000. Oh iya, serius? 20.000 apa berapa ya? Pokoknya murah banget deh. Tapi kalau di sini nggak bisa dong sekarang, kan rusak. Iya nggak bisa. Maksudnya kalau misalkan kayak kita ada temen namanya Laras. Laras kan pakai ini. Oh iya benar. Iya. Dari kameranya langsung ditancap. Jadi dia pakai Canon berapa gitu ya? Canon. Terus dia colok. Nikon gitu. Dia colok, tapi ya berarti dia pegang kamera sambil pegang mic begini, dia nggak diklip bahkan, ingat nggak? Emang ini nggak ada klipnya? Dia ada klip, cuman dia waktu itu ngomongnya begini. Ya itu pilihan. Ini sih. Salah satu pilihan yang. Ini yang paling murah, ini menengah. Ini menengah loh, dan bagus ternyata ini. Iya. Ini anti angin. Iya betul. Kalau ini yang agak mahal buat terutama buat pengguna Sony. Cuman ini kalau untuk invest oke banget. Ini juga oke sebenarnya. Betul. Ya fungsinya beda-beda sih. Kalau yang ini kan mungkin agak lebih fokus di kitanya aja ya, di kita sendiri. Jadi kalau mau nge-vlog sendiri itu aman. Kalau nge-vlognya rame-rame pakai ini atau pakai ini aman. Iya. Dan jangan lupa kita selalu bisa adjust audio di post production. Jadi kalau suara pakai mic yang biasa aja dan agak kecil suaranya di post production kita bisa mainin kan, bisa edit gitu.
itu lebih enak sih. Oke. Yes. Gitu aja ya review ece-ece. Review mic terbaru. Review mic terbaru punya Ogi, rekomendasi dari aku. Iya. Semoga setelah ini Ogi bisa makin rajin nge-vlog. Tapi kita belum bisa traveling dulu. Iya, karena kita bikin video ini pada saat pandemi COVID-19. Oke, segitu dulu dari kita berdua. Terima kasih Hanum sudah sama-sama membantu mereview. Semoga bisa lancar kontennya. Berasa kayak konsultasi apa gitu aku ya. Kayak udah expert banget. Oke, segitu dulu dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Rasanya pakai batu.